Halo teman-teman, balik lagi sama Minjo di sini dan kali ini kita bakal bahas settingan buat iPhone kalian agar lebih awet dan juga enak dipakai pastinya. Nah, kita bakal bahas dibagi jadi 3 part, yaitu yang pertama dari segi kamera, dari segi baterai, dan juga dari segi tampilan dan juga kecerahan. Nah, kira-kira apa aja tuh tips and triknya? Ikutin terus videonya. Oke guys, yang pertama kita masuk dari segi tampilan, yaitu kalau yang pertama gue setting HP baru di iPhone, gue bakal matiin True Tone-nya, karena True Tone itu fungsinya untuk menyesuaikan warna atau adjustment warna pada layar saat kita menggunakannya kayak gitu. Sedangkan kalau kayak gue nih, pemakaian buat editing dan lain-lain, True Tone itu bisa mengganggu warnanya. Jadi kalau buat kalian yang dipakai buat editing, sebaiknya dimatiin. Kalau mau dinyalain bisa aja kalau buat daily dan nggak perlu editing yang memerlukan warna yang detail ya guys ya. Nah, masih di layar teman-teman. Yang kedua yang langsung gue setting itu biasanya adalah di bagian tebal ataupun enggaknya dari tulisan di iPhone-nya. Kalau biasa sih gue pakai yang default aja yang biasa, bukan yang tebal. Terus juga dari segi font-nya, besar kecilnya, di sini kita bisa atur. Di situ gue biasanya cuma pakai yang di bawahnya sedikit, satu di bawah default, karena menurut gue tulisannya kecil tapi dia cukup banget. Karena kalau yang default menurut gue masih cukup kegedean sih. Cuma ya balik lagi menurut selera kita masing-masing. Nah selanjutnya kalau kalian pemakainya buat editing teman-teman kayak gue, sebaiknya auto brightness-nya di matiin aja, karena nanti auto brightness itu kayak gini nih, jadi dia auto nyala sendiri atau auto menyesuaikan sendiri cahaya di HP-nya gitu. Jadi kalau gue sih prefer dimatiin ya, karena biar bisa make sesuka gue tuh di bagian brightness. Settingan selanjutnya yaitu lebih ke privacy teman-teman. Jadi gue lebih prefer buat nggak ngeliatin isi notifikasi gue ketika unitnya belum di unlock kayak gitu. Caranya kayak gini, kita masuk ke pengaturan, lalu ke bagian pratinjau, lalu di bagian sini preview pratinjau ini kita klik kayak gitu. Nah selanjutnya settingan yang lainnya adalah untuk lama layarnya menyala gitu teman-teman. Jadi kalau menurut gue sih jangan sampai kalian pilih yang never, karena itu nggak mati-mati teman-teman kalau nggak kita matiin kayak gitu. Dan itu bisa bikin HP-nya panas dan juga nanti umur layarnya lebih pendek pastinya karena nyala terus bisa seharian kalau kita nggak sadar. Jadi kalau menurut gue sih cukup 1-3 menit itu udah cukup. Nah, kalau gue pribadi prefer ke 2 menit aja. Nah selanjutnya settingannya itu masih ada seperti kita nambahin notifikasi di atas icon aplikasinya, apakah ada notifikasi masuk atau enggak. Misalkan di WhatsApp ada 200 pesan kayak gitu ya. Nah kalau kita ikutin default dia nggak bakal keluar, tapi kalau kita ubah di bagian perpustakaan yang sini, coba ya kita cobain, dan kayak gini bedanya, dia jadi ada ikonnya jumlah pesan ataupun notifikasi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Dari segi mode, gue sendiri menyesuaikan aktivitas gue sehari-hari teman-teman. Jadi misalkan gue lagi nggak pengen diganggu atau lagi kerja, maka gue bakal nyalain DND atau jangan ganggu. Maka di situ nanti notifikasi dari aplikasi manapun nggak akan ada yang masuk, termasuk dari SMS maupun telepon kayak gitu ya. Nah, kalau gue lagi santai, gue bakal nyalain itu semua. Oke teman-teman, dan dari tampilan dan juga layar yang terakhir yang perlu disetting menurut gue pribadi adalah di bagian control center. Jadi di bagian control center itu adalah pintasan yang paling gampang buat kita nge-reach something yang sering banget kita pakai. Sebagai contohnya kayak rekam layar, hemat baterai, center, dan lain-lain. Nah, di iPhone sendiri default-nya itu belum semuanya ada. Makanya kita harus customize sendiri buat icon yang mau kita tampilin di control center kita. Caranya gampang, tinggal kita tarik layarnya, terus kita tap yang lama sampai keluar seperti ini. Lalu kita tambahkan edit di bagian bawah ini dan kita tambahkan. Nah di sini gue coba menambahkan buat bagian rekam layar dan juga penghemat baterai. Lalu kita tinggal masukin dan kita coba. Segampang itu teman-teman. Jadi kalian tinggal milih aja tuh mana yang kalian butuhin secara cepat, secara langsung. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian settingan kamera. Nah gue pribadi nyeting beberapa hal di bagian kamera gue. Caranya pertama masuk ke pengaturan, lalu masuk ke bagian kamera. Yang pertama kita bakal nyalain bagian gridnya. Jadi bagian grid ini mempermudah kita buat lihat di mana sih tengahnya, di mana sih pinggirnya, dan seberapa sih jaraknya dibagi menjadi 9 kotak-kotak kayak gitu. Nah selanjutnya gue bakal nyalain kedatarannya. Jadi kedataran ini bisa bantu kita nih ngelihat udah seberapa lurus sih kita foto, atau masih miring atau gimana kayak gitu. Itu kelihatan kayak gini contohnya. Terus juga kita coba nyalain di bagian cermin. Jadi itu menyesuaikan dengan posisi kita. Juga di bagian foto, kalau Minjo sih mastiin kalau bagian HDR-nya, preview HDR-nya dimatiin. Karena kalau kita nyalain tuh kayak dia lebih cerah dari hasil yang semestinya gitu loh guys. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian format dari videonya. Gue biasanya buat default, gue setting di bagian 1080 yang 30 fps aja. Karena kalau kita pakai fps yang tinggi, emang hasilnya lebih smooth. Tapi dari segi penyimpanan itu boros banget teman-teman. FPS itu berpengaruh juga ke penyimpanan kita, jadi semakin besar kayak gitu ngambilnya. Dan juga di bagian format,
kita boleh kasih dia efisiensi hasil yang paling tinggi ya, agar hasilnya bagus juga. Kita masuk yang terakhir yaitu di bagian part baterai. Beberapa settingan yang Minjo jalanin di bagian baterai ini, yang pertama adalah buat maksimalin charge kalian. Jadi Apple sendiri nyaranin buat pakai unitnya itu di angka 20 sampai dengan 80% aja kayak gitu. Jadi kalau kalian ngecas pun sebenarnya nggak perlu lebih dari 80% teman-teman buat menjaga baterai health kalian. Maka dari itu kalau settingannya di iPhone 14 ke bawah, kalian bisa langsung masuk terus klik aktifkan di yang bagian ini. Di situ nanti kalian kalau ngecas cuma mentok di angka 80 dan nggak akan nambah lagi sampai 100% kayak gitu ya. Cuma kalau di iPhone 15 caranya agak sedikit beda. Kalian tinggal masuk ke bagian baterai health di sini dan juga selanjutnya kalian tinggal adjust tuh di situ. Kalian mau 80%, 85%, 90%, 95 atau 100 kayak gitu. Dan juga di bagian paling bawah ada bagian untuk dinyalakan atau tidak. Jadi itu tuh fungsinya buat mempelajari juga penggunaan kalian seberapa lama, maka nanti iPhone akan belajar dan akhirnya akan disesuaikan pengisian kalian stop di berapa. Kadang-kadang bisa sampai 100%, kadang-kadang cuma di 80% aja. Tapi kalau mau menyalakan fitur itu, kalian harus dimentokin ke 100% guys di bagian atasnya itu. Nah, oke teman-teman, itu tadi bocoran dari Minjo buat settingan di iPhone kalian biar bisa dipakai lebih produktif ke depannya. Oh iya, buat kalian yang cari iPhone second yang bergaransi, berkualitas dan juga terjamin pastinya, kalian bisa langsung follow akun Instagram kita di @hpsecond-depok yang logonya kayak gini ya guys ya, jangan salah. Kita ada di TikTok dan juga di Instagram buat lihat stok ready kita. Kalian bisa langsung ke WhatsApp kita yang udah kita cantumin linknya di sini. Oke, segitu aja dari saya Joe. Terima kasih udah menonton. Bye.